Kita lanjut bahas BTTH Perjanjian 3 tahun part 3. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pergerakan lincah dari Xiaoyan membuat Yunsan bergerak sendiri untuk menangkapnya. Ketika dia melancarkan serangan untuk melumpuhkan Xiaoyan, Ratu Medusa pun juga bergerak dan melindungi Xiaoyan. Pada akhirnya membuat Xiaoyan berhasil kembali kabur. Ratu Medusa sungguh menyayangkan tindakan memalukan dari seorang Yunsan hanya untuk menangkap seorang yang berada di tahap dadoshi saja. Sampai seorang Douzong harus bergerak sendirian. Yunsan menyuruh Medusa untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Jika itu terjadi, maka dirinya tidak segan-segan untuk melakukan pertarungan. Kebetulan Medusa selama naik ke level Douzong juga belum pernah bertarung dengan level yang sama. Maka dari itu dia akan dengan senang hati mencoba kekuatan untuk melawan Yunsan. Melihat hal ini, Yunsan segera menyuruh Yunjun untuk bergerak dan menggagalkan Xiaoyan menggabungkan dua apinya. Jika sampai hal itu terbentuk, maka sangat berbahaya dan bisa meratakan tempat ini. Yunjun yang sebenarnya berat terpaksa harus menuruti perintah dari gurunya. Yunjun bergerak dengan sangat cepat dan saat ini sudah berada di belakang Xiaoyan. Dia akan gagalkan gabungan api itu. Namun Xiaoyan memiliki refleks yang cukup bagus dan dia bisa menghindari pergerakan dari Yunjun. Yunjun kemudian meminta Xiaoyan untuk tenang dan membicarakan hal ini baik-baik. Namun Xiaoyan menolak. Bagaimanapun juga Yunleng harus bertanggung jawab atas insiden kali ini. Yunjun hanya tidak ingin Xiaoyan melukai para murid yang tidak bersalah. Namun Xiaoyan juga mengatakan apakah keluarga Xiaonya bersalah sehingga harus menjadi korban amukan dari Yunleng. Yunjun pun tidak bisa berkata apapun lagi. Namun Yunjun masih tidak mau jika Xiaoyan menyelesaikan penggabungan api teratainya. Hal ini membuat Xiaoyan berjanji dirinya tidak akan pernah menyakiti murid-murid yang tidak bersalah. Pada akhirnya api teratai kemarahan Buddha pun terbentuk. Tiga tetua muncul dengan cepat untuk menghentikan Xiaoyan. Namun Xiaoyan segera memekarkan api teratai yang ada di tangannya dan membuat tiga tetua yang akan memberikan serangan kini terkena gelombang yang cukup mengerikan. Dalam sekejap saja mereka pun terjatuh dari udara. Detik berikutnya Yunleng melesat dengan cukup cepat ke arah Xiaoyan dan berniat memberikan serangan penuh. Melihat hal ini, Xiaoyan yang sudah dipenuhi dengan amarah pun melemparkan api teratai kemarahan Buddha ke arah Yunleng. Orang tua itu tidak kuat menahan tekanan api teratai dan berteriak minta tolong pada Yunsan. Dengan cepat, Yunsan bergerak dan akhirnya ledakan besar pun terjadi. Api teratai kemarahan Buddha pun mekar di langit sekte Yunlan. Dari kekaisaran Jiama, gejolak mengerikan di sekte Yunlan terlihat oleh banyak orang. Hal ini membuat kakek Nalan, Yafei, dan juga yang lainnya terlihat cemas melihat pemandangan yang cukup mengerikan seperti itu. Sementara Jialo dan juga tetua Fama kali ini cukup ngeri melihat kemampuan Xiaoyan barusan. Jialo pun menganggap penglihatan Hai Bodong tidak pernah salah. Dia selalu menemukan potensi yang sangat mengerikan. Hai Bodong sendiri saat ini mencemaskan Xiaoyan karena insiden ini membuatnya menyadari pasti Yunsan tidak akan pernah melepaskan Xiaoyan untuk yang kedua kalinya. Meski ledakan api teratai cukup mengerikan, Xiaoyan pun memenuhi janjinya pada Yunyun dan dia benar-benar tidak melukai para murid yang tidak bersalah. Di langit sendiri, Xiaoyan masih berdiri dengan tegak. Sementara Yunsan membawa tubuh Yunleng yang sudah lemas. Yunsan mengatakan, Xiaoyan cukup hebat. Selama bertahun-tahun ini baru dirinya yang berani menghancurkan sekte Yunlan sampai seperti ini. Yunsan kemudian melemparkan tubuh Yunleng dan menyuruh dua tetua untuk membawanya ke tempat Guhe supaya diperiksa apakah Yunleng masih bisa diselamatkan. Yunsan yang sangat marah pun berniat membunuh Xiaoyan. Dia pun bergerak untuk melakukan pengejaran. Namun lagi-lagi Ratu Medusa juga muncul dan menggagalkan tindakan dari Yunsan. Pada akhirnya Yunsan tidak punya pilihan selain membelah dirinya menjadi tiga. Dua tubuh bayangan segera mengejar Xiaoyan, sementara tubuh aslinya melakukan pertarungan dengan Ratu Medusa. Dalam kondisi yang paling genting, Hai Bodong pun muncul dan menyelamatkan Xiaoyan.
dia melakukan pertarungan melawan dua bayangan dari Yunsan yang ternyata tidak bisa diremehkan, karena bayangan itu juga memiliki kekuatan yang cukup mengerikan. Hal ini membuat Hai Bodong cukup kewalahan menghadapi segel tangan angin dari bayangan Yunsan itu. Hai Bodong segera berteriak pada Xiaoyan bahwa dirinya sudah melakukan yang terbaik dan sisanya Xiaoyan harus bergantung pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, dua bayangan Yunsan kembali mengejar Xiaoyan. Mereka pun menggunakan teknik tornado angin dan menghimpit Xiaoyan di dalamnya. Xiaoyan merasakan sakit luar biasa. Dia pun merasa akan segera meninggoy di tempat ini. Namun tidak disangka, kesadaran Xiaoyan dibawa masuk ke alam bawah sadarnya dan dia mendapati gurunya Yalo sudah terbangun dari tidurnya. Yalo cukup bangga dengan Xiaoyan yang bisa membuat sekte Yunnan menjadi seperti ini. Melihat muridnya dalam bahaya besar, Yalo tidak ingin tinggal diam. Dia segera mengambil alih tubuh dari Xiaoyan dan akhirnya diar. Himpitan dua tornado milik Yunsan diledakkan oleh Xiaoyan. Sementara semua orang yang ada di tempat ini merasa sangat terkejut karena kekuatan Xiaoyan tiba-tiba naik dengan pesat. Xialo dan Fama pun juga heran kenapa kekuatan Xiaoyan meningkat beberapa level. Bahkan hal itu lebih kuat daripada milik Fama. Medusa juga tidak menyangka Xiaoyan masih menyembunyikan kekuatan lain. Karena dirasa Xiaoyan sudah cukup kuat, maka Medusa malas untuk melakukan pertarungan. Dirinya akan menghemat kekuatan jiwanya saat ini. Xiaoyan yang sudah dirasuki oleh Yalo pun kali ini memiliki kekuatan yang setara dengan Dousong dan Yunsan. Tidak akan bisa menghentikan jika Xiaoyan ingin pergi dari tempat ini. Pada akhirnya, Yunsan kembali akan melakukan pertarungan dengan Xiaoyan. Dia mengeluarkan badai yang cukup mengerikan dari langit dan Xiaoyan juga tidak ingin menyerah. Gejolak dua energi yang cukup menakutkan membuat Hai Bodong dan juga yang lainnya segera memilih untuk menghindar. Dengan api putih, Xiaoyan membuka kekuatan mengerikan dari pedang beratnya. Karena Xiaoyan akan menggunakan penguasa gelombang api level tinggi demi menghadapi teknik milik Yunsan. Dua serangan yang sangat mengerikan akhirnya saling dilemparkan dan hal itu berbenturan di langit. Seluruh sekte Yunlan benar-benar dalam keadaan yang cukup kacau. Tidak lama kemudian Nala Nyandran mendatangi gurunya dan bertanya apakah dia benar-benar mengenal Xiaoyan. Yun kemudian menjelaskan, memang sebelumnya dia pernah bertemu beberapa kali. Namun saat itu Xiaoyan menggunakan nama samaran. Hal ini membuat Yun cukup terkejut ketika mengetahui Xiaoyan sebenarnya adalah orang yang dia kenal. Nala Nyandran juga mengakui bahwa dirinya juga telah tertipu oleh identitas lain dari Xiaoyan ketika dia menjadi Yan Xiao. Melihat raut wajah dari Nalan Yandran, Yun kemudian bertanya, Nalan Yandran tidak sedang jatuh cinta pada Xiaoyan, bukan? Pertanyaan itu membuat Yandran terlihat kaget. Meskipun dia saat ini menyukai Xiaoyan, namun dia tidak mau mengakui hal itu. Yandran segera memeluk gurunya. Dan melihat balas dendam dari Xiaoyan yang cukup mengerikan, membuat Yandran menyesal memutuskan hubungan dengan Xiaoyan. Yun juga mengaku salah. Jika dia tidak mendukung tindakan Yandran saat itu, kemungkinan hal ini tidak akan pernah terjadi. Detik berikutnya, Yandran memiliki permintaan pada Yun. Setelah kekacauan ini berakhir, dirinya ingin memasuki gerbang hidup mati karena dirasa pelatihan biasa sudah sangat lambat demi perkembangan kekuatannya. Yun cukup kaget dengan permintaan dari Nalan Yandran karena dengan levelnya saat ini cukup berbahaya untuk memasuki gerbang hidup dan mati, dan setidaknya harus berada di tahap Dowling terlebih dahulu. Yandran tidak peduli, dia akan tetap memasuki tempat itu. Melihat tekad yang besar dari Yandran, Yun pun segera mengiyakan, namun dirinya harus meminta izin lebih dahulu pada Yunsan. Karena jika berhasil menjalani pelatihan di dalam gerbang hidup mati, maka Yandran akan segera menjadi pimpinan sejati dari sekte Yunlan, dan dia bukan lagi pemimpin junior. Kembali pada bentrokan kekuatan Yunsan dan juga Xiaoyan, ledakan yang luar biasa terjadi di langit sekte Yunlan. Semua murid sekte ketakutan. Jialau juga cukup ngeri dengan pertarungan ahli tahap Dousong. Tetua Fama tidak menyangka bahwa Xiaoyan sekarang bisa berada di tahap Dousong yang cukup menakutkan. Selain itu, pengendalian api milik Xiaoyan juga berubah dan dia jarang menggunakan api hijau. Semua ini
benar-benar menjadi sebuah misteri dari seorang Xiaoyan. Jialo dan Fama tidak memahami dengan jelas seorang Xiaoyan. Namun Jialo percaya bahwa hari ini Yunsan kemungkinan tidak akan mampu menghentikan Xiaoyan. Apalagi di pihak Xiaoyan masih ada Ratu Medusa yang belum bergerak. Jika Xiaoyan bekerja sama dengan Ratu Medusa, maka Yunsan benar-benar bukan lawan mereka. Dan Tetua Fama berharap tidak ada korban jiwa hari ini. Jika sampai Yunsan ataupun Xiaoyan meninggal, maka hal itu otomatis akan mengurangi kekuatan besar dari Kekaisaran Jiama. Sementara Xiaoyan yang mampu menghentikan serangan dari Yunsan kali ini mulai mengejeknya. Namun Yunsan masih tetap santuy karena dirinya menyadari jika kekuatan Xiaoyan hanyalah kekuatan pinjaman yang tidak akan mungkin bisa bertahan lama. Detik berikutnya, Yunsan melakukan pergerakan dengan cukup cepat sambil membawa pedang andalannya. Namun hal ini masih tidak mampu menyentuh tubuh dari Xiaoyan. Ketika terjadi benturan, ruang dimensi yang ada di langit pun terbelah. Hal ini membuat Fama dan juga yang lainnya pun terkejut. Ternyata semengerikan ini pertarungan tahap Dozong sampai mampu membelah ruang dimensi. Yunsan kemudian bekerja sama dengan bayangannya kembali untuk melakukan pergerakan demi melumpuhkan Xiaoyan. Dalam sekejap Xiaoyan mengayunkan pedang beratnya dan membuat ruang dimensi terbelah cukup besar. Bahkan belahan ini lebih besar daripada yang dibuat oleh Yunsan. Yalo yang berada di dalam tubuh Xiaoyan menyuruh muridnya untuk tenang. Meski kekuatan Yalo yang saat ini tidak berada di puncaknya, namun jika Yunsan ingin mengalahkan dirinya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Detik berikutnya, Yunsan kembali bergerak dengan kecepatan tinggi, namun masih gagal menyentuh Xiaoyan, dan mereka pun kembali bertaruh dengan cukup sengit. Hal ini membuat Yunsan tahu bahwa hubungannya dengan Xiaoyan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka dirinya tidak akan membiarkan Xiaoyan bisa kabur dari tempat ini. Karena Yunsan menyadari jika Xiaoyan dibiarkan kabur, maka dirinya di masa depan nanti akan menjadi ancaman terbesar bagi sekte Yunlan, dan kemungkinan akan meratakan sekte ini. Xiaoyan hanya menanggapi ucapan dari Yunsan itu dengan senyuman yang sinis dan juga meremehkan. Keduanya benar-benar seimbang dalam duel kali ini. Namun tidak lama kemudian Yunsan berhasil dikirim mundur, dan Xiaoyan yang tidak ingin melepaskan Yunsan pun terus mendesaknya. Kekuatan Xiaoyan ini membuat Yunsan terlihat kewalahan. Serangan laser merah juga telah diluncurkan oleh Yunsan, namun hal itu masih bisa ditangani oleh Xiaoyan. Merasa tidak mampu berbuat banyak, Yunsan pun memilih kabur menghindari Xiaoyan. Namun Xiaoyan juga masih mengejar Yunsan. Mau tidak mau, Yunsan harus menghadapi kekuatan Xiaoyan kembali. Dia bahkan sampai terkena pukulan dari pedang berat yang membuatnya muntah darah. Merasa tidak mampu berbuat banyak hal, Yunsan pun menggerakkan patung-patung pedang yang ada di tempat ini dan menyuruh para tetua untuk segera mengaktifkan formasi awan penyelimut matahari. Dalam waktu yang cukup singkat, para tetua bergerak secara serempak dan membuat segel. Akhirnya, hal itu membentuk formasi merah yang ada di langit. Tetua Fama cukup ketakutan ketika melihat formasi ini. Terakhir kali dirinya melihat Yunleng juga membentuk formasi awan penyelimut matahari yang membuat Hai Bodong kewalahan. Namun kali ini, formasi itu akan dibentuk oleh Yunsan yang memiliki kekuatan tahap Dozong. Secara otomatis, kekuatan dari formasi itu sendiri jauh lebih menakutkan daripada yang dibentuk oleh Yunleng. Melihat formasi yang cukup mengerikan ini, Xiaoyan memberikan saran pada gurunya untuk mundur terlebih dahulu demi menghindari resiko yang tidak diinginkan. Selain itu, Yalo juga baru terbangun dari tidur panjangnya. Xiaoyan tidak ingin jika gurunya itu menghabiskan kekuatan jiwa yang kemudian kembali tertidur seperti masa lalu. Yalo setuju dengan saran dari Xiaoyan. Hari ini harus kabur dulu, dan di masa depan nanti akan kembali untuk menuntut balas pada sekte bejat ini. Xiaoyan kemudian berjanji ketika dirinya kembali lagi ke sekte ini, maka sekte Yunlan akan diratakan sampai ke akarnya. Namun Yunsan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Bagaimanapun juga,
dia tidak akan membiarkan Xiaoyan bisa pergi dengan mudah dari tempat ini. Dalam sekejap saja Yunsan segera menyegel ruang dimensi, dan itu membuat Xiaoyan cukup kesulitan untuk bisa menembusnya. Bahkan dengan api putih masih tidak mampu menghancurkan segel ruang buatan Yunsan. Dengan bantuan kekuatan dari para tetua, Yunsan pada akhirnya membentuk sebuah panah merah raksasa dan mulai membidik ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini, sebenarnya Yao Lao merasa cukup ngeri. Dia kemudian menyuruh Xiaoyan untuk mengikuti rencana yang diajukan oleh Yao Lao. Xiaoyan pun bergerak secepat mungkin supaya tidak mudah dibidik oleh Yunsan. Namun Yunsan saat ini masih terlihat sangat santai, dan dia bisa melihat seluruh pergerakan dari Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa. Pada akhirnya, bus! Yunsan melepaskan anak panahnya dan sangat yakin bahwa Xiaoyan terkena anak panah itu. Namun tidak disangka, Xiaoyan saat ini dengan cepat muncul di belakang dari Yunsan, dan bahkan di tangannya sudah memegang api teratai kemarahan Buddha. Pada akhirnya, boom! Api teratai kemarahan Buddha dilepaskan dan mengenai tubuh dari Yunsan yang membuat dirinya berteriak kesakitan. Api teratai kemarahan Buddha kembali mekar di langit sekte Yunlan. Akibat ledakan yang cukup mengerikan dari api teratai kemarahan Buddha, formasi awan penyelimut matahari pun pecah dan para tetua langsung muntah darah. Dan kali ini Yunsan terjatuh dengan cepat dari udara. Dia benar-benar terluka oleh serangan dari Xiaoyan. Tetua Fama tidak habis pikir, semengerikan itu kekuatan sebenarnya dari api teratai kemarahan Buddha. Jika serangan ini mengenai tubuh mereka, pasti akan langsung berubah menjadi debu. Xiaoyan yang melihat Yunsan sudah terluka dan terjatuh, dirinya pun akan memberikan pukulan terakhir. Hal itu segera dicegah oleh kemunculan dari Yunyun. Melihat hal ini, Xiaoyan merasa Yunyun juga ingin menantang dia. Namun Yunyun hanya menjawab, bagaimanapun juga dia adalah pimpinan dari sekte Yunlan ini, dan Yunsan adalah gurunya. Yunyun tidak akan membiarkan Xiaoyan menyakiti Yunsan. Xiaoyan hanya bisa menjawab, jika dirinya di posisi yang kalah, apakah Yunyun merasa bahwa Yunsan akan melepaskan Xiaoyan? Yunyun tidak bisa menjawab dan dirinya hanya bisa terdiam. Xiaoyan pun segera pergi untuk mengejar Yunsan. Namun Yunyun tetap tidak akan membiarkan reputasi gurunya dihancurkan oleh Xiaoyan di hadapan banyak orang. Xiaoyan segera berhenti dan berbalik ke arah Yunyun yang sedang mengejarnya. Tiba-tiba saja Yunsan muncul di belakang Xiaoyan, kemudian memberikan serangan diam-diam yang membuat tubuh Xiaoyan kali ini terpental cukup jauh. Hai Bodong segera berteriak ketika melihat kecurangan dari seorang Yunsan. Dia benar-benar pecundang yang tidak tahu malu. Sementara Yunsan segera menyuruh Yunyun untuk melakukan penyerangan dan juga membunuh Xiaoyan selagi orang itu terluka dan kekuatannya melemah. Karena Yunsan benar-benar takut jika Xiaoyan dibiarkan lolos dari tempat ini, yang kemudian bisa berkembang, maka orang itu akan menjadi ancaman terbesar bagi sekte Yunlan. Maka dari itu, tidak peduli apapun, Xiaoyan hari ini harus mati. Tubuh dari Xiaoyan terlempar segera menstabilkan tubuhnya dan dia mengatakan, mulai hari ini dan juga seterusnya, Xiaoyan tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Yunxi ataupun Yunyun. Dia segera melemparkan armor pemberian dari Yunyun. Dan hal ini membuat Yunyun terkejut sekaligus bersedih. Selanjutnya, Xiaoyan bersumpah perbuatan Yunsan hari ini akan dia balas 10 kali lipat di masa depan. Yunsan masih tidak ingin membiarkan Xiaoyan lolos dengan mudah. Dia menyuruh semua murid dan juga para tetua untuk melakukan pengejaran pada Xiaoyan. Dan dia sudah memberikan tanda khusus di tubuh Xiaoyan. Seharusnya hal itu lebih mudah untuk ditemukan. Yunyun pun mulai bimbang harus berbuat apa. Di satu sisi dia adalah pimpinan dari sekte Yunlan, di sisi lain dia sangat mencintai Xiaoyan. Xiaoyan yang telah kabur di dalam hutan mengkhawatirkan kondisi dari gurunya, dan Yao Lao mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Namun api teratai kemarahan Buddha yang dikeluarkan Xiaoyan 2 kali berturut-turut sungguh menjadi beban yang besar. Jika bukan karena efek obat 7 air liur jiwa biru ajaib
yang diberikan oleh Xiaoyan sebelumnya cukup kuat, kemungkinan Yalo hari ini akan kembali tertidur. Xiaoyan meminta maaf dan dia mengakui tindakannya kali ini memang cukup sembrono. Yalo menasihati Xiaoyan, mungkin Xiaoyan untuk sementara harus menahan kebencian terhadap sekte Yunlan sampai dirinya benar-benar menjadi orang kuat dan kembali melakukan pembalasan. Yalo tidak menyalahkan Xiaoyan atas tindakan hari ini. Semua dia lakukan demi cinta dan melindungi keluarga, maka itu adalah hal yang cukup wajar. Namun Yalo menyarankan Xiaoyan saat ini harus segera pergi mencari tempat yang aman untuk bisa memulihkan lukanya akibat serangan dari Yunsan. Selain itu, Yalo saat ini hanya bisa menekan segel yang ditinggalkan oleh Yunsan. Dia harus segera bergegas supaya tidak tertangkap oleh orang-orang dari sekte Yunlan. Ketika Xiaoyan baru saja bergerak, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan ular putih yang muncul di hadapannya. Xiaoyan kemudian berterima kasih pada ular putih kecil itu karena sebelumnya dia terluka akibat melindungi Xiaoyan. Tidak lama kemudian, orang-orang dari sekte Yunlan pun bermunculan, namun Xiaoyan sudah berhasil kabur. Yalo menyuruh Xiaoyan untuk tidak melakukan pertarungan karena lukanya benar-benar parah. Aura di dalam tubuh Xiaoyan sangat kacau, namun juga ada kekuatan yang meningkat dengan pesat, dan sepertinya pertarungan hari ini tidak hanya membawa luka, namun juga membawa manfaat yang cukup besar bagi tubuh Xiaoyan. Jika dirinya berhasil menyembuhkan luka, kemudian mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya ini, maka Xiaoyan bisa dipastikan akan kembali naik level. Sementara murid-murid dari sekte Yunlan sudah mulai menyebar, mereka menyusuri seluruh hutan pegunungan ini, dan murid-murid sekte Yunlan tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan bisa lolos dengan mudah, karena siapapun yang bisa menangkap dan juga membunuh Xiaoyan, imbalannya sangat besar, yaitu diangkat menjadi tetua dan diberikan teknik bertarung tingkat tinggi. Tidak lama kemudian, muncullah hewan buas yang menyergap para murid dari sekte Yunlan. Hal ini membuat beberapa dari mereka terbunuh di dalam hutan pegunungan monster ini. Xiaoyan yang sudah sampai di kedalaman hutan menemukan sebuah goa. Ketika dia akan masuk, tiba-tiba saja Yalo menyuruh untuk waspada karena dia bisa merasakan aura binatang iblis yang cukup mengerikan di dalam goa itu. Tidak lama kemudian ular putih pun keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan dia pun masuk ke dalam goa. Hal ini membuat Yalo cukup tenang. Kemungkinan ular putih kecil bisa menjinakkan monster di dalam goa itu, karena ular ini termasuk binatang kuno. Auranya bisa menakuti seluruh binatang iblis yang ada di tempat ini. Tiba-tiba saja datang banyak binatang iblis dari dalam hutan yang langsung mengepung Xiaoyan. Ketika dia bersiap untuk melakukan pertarungan, muncullah kalajengking raksasa dari dalam goa yang menakuti seluruh binatang iblis yang hendak menyerang Xiaoyan. Namun ketika Xiaoyan melihat hal ini, dia merasa masalah yang besar datang padanya, dikarenakan kalajengking raksasa itu cukup mengerikan. Dan tidak lama kemudian, ular putih pun muncul di atas kalajengking raksasa. Ternyata kalajengking raksasa ini sudah dibuat tunduk di hadapan ular putih. Bagaimanapun juga, dia merupakan binatang kuno. Xiaoyan cukup senang dengan hal ini dan dia berterima kasih banyak pada ular putih. Selanjutnya, Xiaoyan memasuki goa karena dia akan segera menyembuhkan lukanya di dalam tempat ini. Xiaoyan pun langsung tergeletak dan dia akan tidur sebentar, namun Yalo mencegahnya karena tidak ada waktu lagi untuk tidur-tiduran. Dia harus segera menyembuhkan luka yang kemudian meningkatkan kekuatannya supaya bisa melakukan perlawanan ketika terkepung oleh murid-murid sekte Yunlan. Yalo menyuruh Xiaoyan untuk segera menstabilkan energi di dalam tubuhnya, sementara Yalo akan membuatkan pil obat supaya bisa cepat menyembuhkan luka-luka milik Xiaoyan. Sesuai perkataan Yalo, Xiaoyan yang baru saja menstabilkan tubuhnya memang merasakan aura di dalam tubuh tidak beraturan. Selain itu, juga ada kekuatan besar yang siap dipakai untuk naik level. Yalo yang juga merupakan alkemis tanpa kuali, kini mulai menyempurnakan pil obat untuk Xiaoyan sambil mengatakan bahwa kekuatan besar di dalam tubuh Xiaoyan sebagian adalah kekuatan dari pil jiwa biru 3 pola yang dia konsumsi. Karena besarnya energi yang tidak mampu diserap oleh tubuh Xiaoyan, maka hal itu menumpuk di dalam tubuhnya. Jika dibiarkan saja dan tidak diserap sepenuhnya, hal itu bukannya membawa dampak yang baik, sebaliknya malah akan merugikan Xiaoyan. Selain itu,
kekuatan dari racun api di dalam tubuhnya juga cukup menakutkan. Yellow akan mencari cara supaya bisa menghilangkan racun api itu. Sementara di luar sana, 3 tetua sekte Yunlan mendapatkan laporan bahwa Xiaoyan telah memasuki hutan pegunungan monster. Hal ini membuat tim pengejar banyak yang terluka. Tetua itu pun menyuruh murid-murid sekte Yunlan yang memiliki posisi sebagai prajurit terbang untuk segera bersiap. Karena Xiaoyan sudah menghancurkan sekte Yunlan, melukai ketua lama, dan juga membunuh tetua agung Yunleng, maka dendam ini harus terbayarkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan bisa lolos dari pengejaran para tetua dan juga murid-murid sekte Yunlan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.